Angkatlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Oh Yesus Raja. Yuk katakan sama-sama. Bagi yang mulia, ku buka hatiku, ku buka hatiku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, we praise you Lord. God, we love you Lord. We adore you Lord. Haleluya. Hati kami meluap dengan syukur. Kalau petang ini, malam ini kami boleh memperingati kelahiran-Mu yang luar biasa buat kami, bahkan untuk seisi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kau rela tinggalkan surga-Mu yang mulia. Kau kosongkan diri-Mu menjadi sama seperti kami. Turut merasakan semua kelemahan kami. Supaya lewat Engkau pula pintu-pintu dibuka oleh Tuhan. Untuk kami mengikuti jejak-Mu. Kalau Engkau bisa sampai ke akhir dengan finishing well, bahkan finishing perfect, buat kami semua juga ngalamin yang sama Tuhan. Tuhan berfirman buat kami, biar berkat firman-Mu untuk menutup tahun ini, sekaligus untuk merayakan kelahiran-Mu, berbicara buat kami. Pengurapan-Mu turun buat kami semua yang hadir, yang mau belajar firman-Mu. Kami percaya komunitas Hati Bapa terus disertai Tuhan, terus diberkati Tuhan. Untuk menjadi komunitas yang menjangkau jiwa-jiwa, melayani jiwa-jiwa, bertumbuh bersama-sama, dan berfungsi bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati malam yang indah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus yang siap terima firman-Nya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, selamat malam semua. Senang ketemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya dengar ini jadi ibadah penutup tahun ini. Ya, betul ya Cik ya. Setelah ini ada ibadah lagi tahun depan, maksudnya bulan depan saudaraku ya. Januari tanggal berapa nanti dibuka lagi? 10 Januari dibuka kembali ya. Jadi senang sekali bisa ketemu saudara di penghujung tahun ini. Enggak rasa tahun ini tinggal cuman 11 hari ke depan. Dan kita akan sama-sama tutup. Ya, istri saya enggak bisa ikut. Kami baru balik BSD dari tempat yang Tuhan anugerahkan untuk kami layani kira-kira 4 tahun ini di kaki Gunung Lawu, saudaraku. Kami akan ada di BSD sampai awal tahun nanti, lalu kami kembali lagi ke Jawa Tengah, ke tempat yang Tuhan sudah percayakan untuk kami layani kira-kira 4 tahun ini. Saya tinggal di perkampungan orang-orang yang beragama Hindu di sana, dengan candinya yang cukup terkenal namanya Candi Ceto, yang menjadi big brother saudara-saudara Hindu dari Pulau Bali, saudaraku ya. Jadi berapa kali mereka ngumpulnya malah di Candi Ceto, karena mereka pikir, mereka memutuskan tempat itu adalah big brother mereka. Ya, baik, doakan terus pelayanan saya di sana untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Nah, malam ini saya mau coba gabungkan perayaan Natal, pesan Natal, sekaligus menjadi pesan penutup tahun 2024 untuk kita semua. Ya, saya pikir sekian orang kayaknya sudah ini yang ke-20 kali saudara ikut ibadah Natal lah bulan ini. Saudara, ya, tadi pagi Natalan di mana, kemarin Natalan di mana, besok Natalan di mana. Ini ada adik saya, ini WL gereja gede nih, saudara, ya. Gerejanya lagi Natalan juga malam ini, saudara. Ya, ada satu pesan tentang ini. Ada satu kalimat yang terkenal sekali. Ya, kalimat itu berbunyi save the best for the last. Ya, kita menyimpan
yang terbaik untuk yang terakhir. Waduh, sampai ada beberapa orang dari gaya makannya ketahuan. Dia pengikut kalimat ini, save the best for the last. Awal-awal yang dimakan yang kurang enak, yang terakhir yang paling dia demen, saudaraku ya. Dan dia nikmati, yang lain cuma 2 kali dikunyah ditelan, ini sampai 32 kali ngunyahnya, saudara. Apalagi yang sudah terakhir enggak ada lagi, waduh dinikmati banget. Ya, jadi kalimat itu sangat terkenal sekali untuk mengakhiri ya yang terbaik, pada akhirnya diakhiri dengan yang terbaik. Ternyata save the best for the last, itu ternyata Tuhan kita juga menganut paham itu, saudara. Ya, mari kita lihat di Kejadian pasalnya yang pertama. Waktu dia bikin seri penciptaan alam semesta, bumi dan isinya. Ternyata kalau Bapak Ibu baca ceritanya, hari pertama Tuhan menciptakan terang dan terang itu jadi. Tuhan kita ternyata suka menilai apa yang dikerjakan di sebuah hari. Dia tutup hari itu dengan penilaian bagus yang dia ciptakan hari itu. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua dia cipta yang lain, yaitu cipta cakrawala, bumi, bulan, bintang, dan matahari dan segalanya. Dia ciptakan pada hari yang kedua. Lalu dia lihat ciptaannya ini sungguh, dia bilang keren ini, bagus yang saya buat. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Hari ketiga dia mencipta yang lain lagi. Dia nilai lagi bagus. Hari keempat dia cipta yang lain lagi. Hari kelima dia cipta yang lain lagi. Dan semua ditutup dengan sebuah penilaian good, kata Tuhan. Bagus ini yang saya buat. Nah, pada hari yang keenam, ternyata dia memutuskan bukan lagi mencipta, tapi membuat manusia. Kalimatnya, Adam itu bukan God create man, bukan loh. God make, saudaraku ya. Dia membuat, kalau yang lain tadi cukup dia berfirman jadi. Tapi khusus hari keenam waktu dia ciptakan manusia pertama yang kita kenal namanya Adam. Kalimatnya God bukan create man, tapi make, saudara, membuat. Bahkan dia buat dengan karya tangannya. Wah, pantes Anda dan saya yang namanya manusia ini disebut Alkitab, we are God's masterpiece. Pernah baca Efesus 2 ayat yang ke-10? Karena kita ini buatan Allah. Bukan made in China ternyata, saudara. Iya, kan yang lain made in China, saudara. Tapi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Waduh, buatan Allah terjemahan Inggrisnya, you are God's masterpiece. Anda dan saya adalah ciptaan mahakaryanya Tuhan. Kok enggak amin? Yang lain dia cukup cuman berfirman jadi, jadilah terang-terang jadi, jadilah cakrawala jadi, jadilah burung, jadilah ikan burung jadi, seperti yang diucapkannya jadi. Tapi khusus hari yang ke-6, waktu dia cipta manusia, bukan kalimatnya God create man, no, tapi God make, dia mulai berkarya dengan tangannya, pantas, miliaran orang, enggak ada yang sama. Even orang kembar. Paling enggak papa mamanya tahu mana yang Matthew, mana yang Marvel, saudara. Iya, even kembar, saudara. Kita mungkin yang jarang ketemu, susah bedakan si kembar ini. Tapi papa mamanya, emak engkongnya yang hari-hari bersama dia, langsung tahu ini yang koko, ini yang adik, ini yang pertama, ini yang kedua gitu, saudara. Iya. ada bedanya. Walaupun kembar tetap ada bedanya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ini loh sidik jari tangan kita nih loh. Yang kayak obat nyamuk melingkar-lingkar itu, saudaraku ya. Miliaran orang tidak ada yang sama. Terakhir retina kita. Sekarang kalau ke luar negeri enggak lagi pakai tangan, matanya yang difoto. Karena retina tiap orang beda semua, saudaraku ya, matanya lain-lain semua. Dan ini menunjukkan perbedaan siapa ini orang ini. Rambutnya boleh berubah. Apalagi orang Korea, mukanya boleh berubah, operasi plastik, saudaraku ya. Tapi begitu lihat retina dan sidik jari, tidak bisa lari. Ini orang yang tercatat namanya ini. Hebat Tuhan kita. Dan dia tutup hari yang ke-6 itu dengan sebuah penilaian. Kejadian 1 ayat 31. Beda dengan hari pertama sampai hari yang ke-5. Hari yang ke-6, waktu dia menciptakan manusia dengan karya tangannya, dia tutup dengan penilaian seperti ini. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Apa kalimat penilaiannya? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari.
Wow, dia tutup hari yang ke-6 ini dengan sebuah karya yang disebut God's Masterpiece. Ciptaan mahakaryanya Tuhan, yaitu Anda dan saya manusia ini. Dan dia nilai ciptaannya pada hari yang terakhir dia bekerja dengan kalimat sungguh amat baik. Save the best for the last. Ternyata itu yang dikerjakan Tuhan. Masuk hari ke-7, dia berhenti bekerja. Dia kuduskan hari itu, dia berkati hari itu. Dan hari yang ke-7 dijadikan Tuhan hari restnya, hari perhentiannya. Berarti benar-benar terakhir dia buat ciptaan yang mahakarya, yang terbaik. Dan kalimatnya sungguh amat baik. Dan percayalah bukan cuma Tuhan yang ingin mengakhiri sesuatu dengan baik. Dia ingin Anda dan saya pun. Kalau sampai kita nyampe di akhir sebuah hari, di akhir sebuah minggu, di akhir sebuah bulan, bahkan di akhir sebuah tahun seperti hari-hari ini, tinggal 11 hari tahun ini. Tuhan mau Anda dan saya pun akan mengakhirinya dengan sungguh amat baik, saudaraku. Bahkan bukan cuma ngakhirin tahun, ngakhirin hidup kita. Satu kali kalau Anda dan saya nyampe di ujung ajal kehidupan kita, pastikan Anda dan saya mengakhirinya dengan sungguh amat baik, saudara. Itu yang Tuhan mau. Coba, pernah ingat cerita di Matius 20 tentang pekerja-pekerja di kebun anggur? Sama prinsipnya. Pagi-pagi pemilik kebun anggur itu cari pekerja ketemu. Sepakat. Kerja sehari suntuk sampai jam 6 sore digaji 1 dinar. Masuklah kloter pekerja pertama. Jam 9 dia cari pekerja kedua. Digaji juga 1 dinar. Jam 12 siang masuk kloter ketiga. Digaji juga 1 dinar. Yang ketiga, yang keempat jam 3 sore. Dibayar juga 1 dinar kerja sampai jam 6. Dan yang terakhir jam 5 sore. Kerja hanya 1 jam. Digaji 1 dinar. Salah satu pengertian ayat itu adalah pekerja pagi-pagi sampai yang jam 5 sore. Itu cerita tentang perjalanan hidup kita loh. Dari kemarin nongol di muka bumi ini. Sampai satu kali kita ketemu maghrib menjemput, saudaraku ya. Malam menjemput, di mana kita akan mengakhiri ujung kehidupan kita. Tuhan mau yang pertama Anda dan saya mengukir progres. Dari kerja sehari suntuk dapat 1 dinar. Semoga di jam 9 hidup kita cukup kerja 9 jam sudah digaji 1 dinar. Sadar enggak itu progres? Begitu kita nyampe jam 12 hidup kita, kerja cuma 6 jam digaji 1 dinar. Begitu kita nyampe di jam 3 sore hidup kita, kerja 3 jam digaji 1 dinar. Begitu kita nyampe di jam 5 sore hidup kita, sebelum jam 6 matahari terbenam dan gaji dibagikan, upah dibagikan, cukup 1 jam kerja kita digaji 1 dinar. Jadi itu progres itu. Dari dapat 1 dinar sehari suntuk, terakhir sebelum ajal menjemput, sebelum siangnya habis dan malam datang, kita kerja 1 jam, digaji 1 dinar. Artinya ini juga sama save the best for the last. Makin menuju malam, kita makin maksimal dengan hari-hari kita. Kita makin berkualitas dengan hari-hari kita. Sampai hanya 1 jam terakhir, sudah dapat seperti orang yang lain kerja 3 jam, 6 jam, 9 jam, bahkan sehari suntuk. Wah, waktu saya baca cerita-cerita kayak begini, percayalah, Dia Tuhan yang ingin Anda dan saya. Bukan cuma Dia, kita juga. Mau ngakhirin hari, mau ngakhirin minggu, mau ngakhirin bulan, mau ngakhirin tahun, bahkan ngakhirin hidup kita. Kita akhiri dengan karya terbaik kita, saudara. Haleluya. Waktu saya ngajar seperti ini, ada satu anak rohani saya dengar, lalu dia bilang, boleh tanya enggak Pak Pram? Dia manggilnya malah Kopram. Ya. Saya tanya apa kamu? Kok denger sharingmu keren sih. Saya pun pengen kalau satu kali saya nyampe di akhir, mau akhir apapun, saya mengakhirinya dengan save the best for the last. Tapi masalahnya kok, yang kejadian 11 bulan kemarin tuh sudah ngabisin tenaga kok, nggak asik semua kok saudaraku ya. Silakan Bu. Iya, silakan, ayo Bu. Mana? Pak Benny juga datang. Mari Bu. Iya. Jadi rekan saya ini ngomong, Pak, saya juga dengar sharingnya Pak Pram tadi, saya kepingin juga kalau nyampe di akhir, saya mengakhirinya dengan save the best for the last. Tapi masalahnya Pak, sehari ini yang terjadi dengan karirku, tokoku, dengan keluargaku,
Udah ngabisin energi Pak, nggak asik banget Pak saudaraku. Artinya apa itu? Artinya saya nyampe di akhir, bukan save the best for the last. Save the best for the last Pak saudara. Iya. Lah yang sudah terjadi seharian, semingguan, sebulanan, setahunan ini, semua nggak asik. Semua udah ngerogotin energi. Semua udah ngabisin tenaga kita. Lalu kita disuruh ngakhiri dengan yang terbaik. Lah, nyampe akhir udah kehilangan segalanya, udah kehabisan segalanya. Itu bisa nggak save the best for the last, tapi save bedes for the last, saudaraku. Tahu bedes, saudaraku ya? Monyet. Artinya bisa mengakhirinya dengan tidak baik gitu. Saya takut Pak yang terjadi kayak saya ini, kayak Galatia 3 ayat 3 yang berbunyi, hai jemaat Galatia, kenapa kamu sebodoh itu? Kamu sudah mengawali dengan roh, kenapa tidak kamu akhiri dengan daging, saudaraku? Itu yang save bedes for the last itu, saudaraku ya. Ayatnya itu dong. Kenapa kamu sebodoh itu? Sudah mulai dengan benar kok berakhirnya enggak the best. Terakhirnya dengan daging. Nah ini teman-teman pada ngomong, saya takutnya yang terjadi dengan saya seperti ini Pak Pram. Karena yang kejadian dari awal tahun kemarin sampai akhir tahun ini, sampai tinggal 11 hari ini, sudah banyak hal yang gak asik terjadi dalam hidupku. Ada yang punya pertanyaan yang sama enggak dengan teman saya ini? Kayaknya wajah-wajah lagi kecapean juga tahun ini, saudara. Iya. Aduh, ini rawan save the best for the last, saudara. Iya. Capek dengan rumah tangganya, capek dengan kesehatannya, capek dengan duitnya, dengan karirnya, capek dengan pelayanannya. Banyak hal yang sudah terjadi kemarin yang sudah gerus energi saudara. Sampai di penghujung tahun ini udah lemes saudaraku ya. Udah loyo, udah aduh. Ini kalau bisa lewat 31 Desember sudah haleluya 24 kali karena haleluya 12 kali dinyanyikan 2 kali saudaraku ya. Coba lihat dirimu, jangan-jangan seperti pertanyaan teman saya. Bahwa saya rawan mengakhirinya bukan save the best for the last. Karena udah hancur, sudah liku-liku terjadi. Nah waktu pertanyaan ini muncul, saya ingat Matius 11 ayat 28 yang terkenal itu. Ayat itu berkata, marilah datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang cenderung mengakhiri sebuah hari, sebuah minggu, sebuah bulan, sebuah tahun, bahkan mengakhiri hidupnya, ini rawan save bedes for the last ini saudara. Ya. Tuhan bilang kalau ada yang seperti itu yang terjadi, Tuhan berkata malam ini datanglah kepadaku. Malah sebelum Anda datang, dia putuskan datang duluan loh, nemui kita loh. Wah ini yang luar biasa. Tuhan bilang nak, khusus kekristenan, ngajarnya bukan usaha manusia cari Tuhan. Kekristenan ngajar Tuhan yang cari manusia loh saudaraku. Karena mau sampai kapan kita nyari Pak RT aja susahnya setengah mati kadang-kadang saudaraku ya. Nyari Pak RT, Pak RW, Pak Camat saudaraku, apalagi sampai Pak Presiden. Waduh susahnya setengah mati. Apalagi nyari Tuhan. Makanya manusia berikhtiar dengan caranya sampai ketemu Tuhannya. Tapi kekristenan mengajar bukan kamu yang cari aku. Bukan kamu yang cinta aku duluan yang memutuskan cinta kamu. Wow, makanya Natal ini juga cerita tentang Tuhan cari kita. Apalagi kalau ada yang udah capek dengan perjalanan hidupnya 11 bulan, 3 minggu ini. Sampai tinggal 11 hari ini udah loyo semua saudara. Ya, udah kehilangan pengharapan semua. Karena yang terjadi kemarin udah ngabisin energi. Matius 11 ayat 28 berkata, nah aku udah datang duluan menanti kamu. Tinggal keputusanmu yang memutuskan datang kepadaku. Dan ini yang Tuhan katakan. Kalau kamu mau datang di tengah letih lesu dan beban beratmu, aku akan memberikan kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia pakai kata kelegaan. Saya suka bahasa Inggrisnya. Coba kalau ada bahasa Inggrisnya, coba tampilkan. Kalimatnya begini, I will give you my rest. Itu terjemahan bahasa Inggrisnya. Aku akan memberikan kepadamu perhentianku. Dan kata rest di Matius 11 ayat 28 dalam bahasa Inggris, itu sama dengan ketika Tuhan masuk hari ke-7. Tuh, itu menjelaskan, I will give you rest. Kata rest di sini, ini sama dengan ketika dia masuk hari ke-7. Kejadian 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ketika dia masuk hari ke-7, dia putuskan berhenti bekerja,
Dia kuduskan hari itu, dia berkati hari itu, dan jadikan hari itu hari restnya Tuhan, hari perhentiannya Tuhan. Makanya kita belajar sebentar, kenapa Tuhan punya hari ketujuh, hari perhentian yang dikenal orang hari Sabat? Kenapa Tuhan punya hari ketujuh? Ada yang jawab gini, mungkin udah 6 hari kerja capek dia Pak, saudara. Ya, mau healing saudara. Mau liburan, karena udah 6 hari kerja capek. Walah kalau Tuhan capek, saya nomor 1 enggak mau sembah dia. Lah dia aja capek apalagi kita saudara kok. Yang perlu healing kita saudara. Bahkan dulu kerja sampai Sabtu, sekarang Sabtu Minggu libur. Ini lagi ada wacana, kerja seminggu 40 jam. Kalau bisa Senin sampai Kamis dihabiskan, Jumat Sabtu Minggu libur. Wah, dunia lagi memikirkan libur lebih panjang karena capek mereka kerja. Dan Indonesia udah dului negara paling banyak liburnya negara kita loh saudaraku ya. Sampai negara kita kan terkenal Harpetnas. Wajah kita kan seneng toh kalau ketemu Harpetnas toh. Selasa merah, Minggu merah, Senin diliburkan hari kecepit nasional saudaraku ya. Kita paling nek lihat tanggalan merahnya cuma Minggu. Enggak seneng aja saudara. Ya. Aduh kita berharap Selasa ada merahnya, Jumat ada merahnya. Waduh Jumat, Sabtu, Minggu, wah lewat. Tuhan enggak gitu. Tuhan punya hari ketujuh, hari perhentian. Bukan karena dia kecapean 6 hari kerja, terus ingin healing, ingin meluruskan punggung. Tidak. Dia punya hari ketujuh yang dijadikan hari perhentian karena apa yang jadi PR? Apa yang jadi tugas yang harus diselesaikan? Sudah selesai kok 6 hari. Paham? Dia punya lembaran kerja 7 hari nih. Menyelesaikan alam semesta, bumi dan isinya, termasuk manusia. Dari 7 jadwal hari kerjanya, 6 hari tok sudah selesai semua dengan finishing perfect. Wah, hari ke-7 jadi kelebihan hari di mana enggak ada lagi homework, enggak ada lagi PR, enggak ada lagi tugas dan kewajiban yang belum selesai. Itu beda banget dengan zaman kita sekolah dulu. Guru kita ngasih tugas kumpulkan clipping minggu depan. Sampai tahun depan kita belum selesai. Ngulang kita kelas itu tahun depan saudara. Iya, nggak naik kelas saudara. Dikasih tugas apa begitu 3 bulan, 3 tahun nggak selesai saudara. Iya, ini keren. Punya jadwal kerja 7 hari, 6 hari sudah menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya. Ternyata poin yang sama Tuhan bawa di Matius 11 ayat 28. Kenapa orang yang letih lesu dan berbeban berat disuruh datang dan Tuhan janji beri perhentiannya? Karena orang-orang ini bisa tidak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tuhan bilang, datang padaku, aku akan membuatmu menyelesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Yang kemarin karena letih lesu dan capekmu bisa nggak selesai itu. Tapi kalau kamu datang, aku akan melawatmu nak dan membuatmu seperti aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan. Wow. Di poin inilah yang kemarin saya renungkan, gimana konkretnya Tuhan? Kau buat kami menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Padahal hal-hal ini 11 bulan kemarin sudah membuat kita kehilangan solusi, kehilangan way out. Bagaimana caranya Tuhan? Sampai kalau datang kepadamu, terus kami dibuat menyelesaikan apa yang kemarin sudah menghabisin energi kita. Sampai penghujung tahun ini mungkin rawan tidak ada solusinya. Gimana caranya? Waktu saya merenungkan ini, Tuhan cuma ngajar sederhana. Makanya kalau doa, Pram, nomor 1 jangan minta kekuatan, tapi minta hikmat dong. Bapak Ibu ingat 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang datang adalah pencobaan-pencobaan yang bagaimana? Yang biasa. Terus kalimat keduanya, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Allah itu setia, dia tidak pernah mengizinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi kalau Bapak Ibu waktu ngalamin masalah minta kekuatan, kurang tepat loh. Karena Tuhan udah ngomong, gak kira lebih dari kekuatanmu, kamu pasti cakap menanggungnya. Semua yang aku izinkan datang, sudah tak hitung nak, kamu cakap menanggungnya. Karena aku gak akan pernah mencobai kamu di luar kemampuanmu, melampaui kekuatanmu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda ngalamin sesuatu yang membuat Anda tidak kuat menghadapinya, kita suka doanya,
Tuhan topang saya, beri tambahan kekuatan. Tuhan ngomong, lu gak baca 1 Korintus 10:13, nak saudara, ya. Yang aku izinkan datang tidak melebihi kekuatanmu. Malah ditutup dengan kalimat ini. Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu datang. Tuhan bilang begini, aku udah nyediakan jalan keluarnya buat kamu. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi, way out. Sehingga kamu dapat menanggungnya dan menyelesaikannya. Nah, disinilah poinnya, perlunya minta hikmat. Untuk lihat way out-nya yang Tuhan sediakan itu loh. Untuk melihat solusi yang Tuhan sediakan. Bukan minta, waduh Pak, enggak boleh ya Pak doa minta kekuatan. Bukan enggak boleh, enggak tepat aja. Kadang-kadang udah mendarah daging doanya, kuatkan saya Tuhan gitu saudaraku ya. Sudah dari sekolah minggu dengar sharing itu saudaraku ya. Susah merubahnya, tapi ya sudah. Tapi malam ini percayalah, orang-orang yang capek, yang cenderung tidak menyelesaikan terakhir dengan baik, kalau dia datang sama Tuhan, Tuhan siap berikan hikmatnya buat kita. Sampai Anda dan saya bisa menemukan way out, solusi dengan semua yang sudah ngerogotin energi kita selama ini. Wow. Dan hikmat ternyata tidak ada sekolahnya. Tidak ada buku panduannya. Tahu hikmat itu apa? Sesuatu jawaban yang tahu-tahu datang gitu aja dan menyelesaikan masalah. Ada satu cerita, saya ngakak waktu baca cerita ini. Jadi ada orang naik mobil. Rupanya orang ini cuma suka pakai mobil tapi nggak pernah ngerawat. Satu kali mobil yang dipakai, mur-mur atau baut di bannya itu pada kendor semua. Wah, dia pakai dengan kecepatan tertentu, satu ban, bautnya ada 4, murnya ada 4, copot satu-satu dalam perjalanan. Yang satu copot di kilometer berapa, baut kedua copot lepas di kilometer berapa, sampai baut keempat lepas. Terakhir bannya copot dari mobil saudara ya. Wah, accident terjadi. Untung gak ada orang lain yang ditabrak, accident tunggal sampai dia berhenti. Dan waktu dia lihat mobilnya bisa berhenti, udah bersyukur gak terjadi masalah. Cuman ya mungkin ada rusak apa begitu. Sambil dia lihat, loh banku gelinding masuk halaman rumah sakit jiwa saudaraku ya. Tempatnya orang ODGJ. Tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa alias rada edan, saudara. Itu ban gelending masuk di halaman rumah sakit jiwa. Setelah dia bisa menghentikan mobilnya, dia keluar, dia lari ambil bannya yang gelinding ke sana. Wah, orang gilanya lihat ini ban masuk, lalu ada yang ngambil, didorong sampai ke mobil, diikuti orang gila-gila yang ada itu, saudara. Ya sudah, dia pikir pokoknya saya nggak diserang, cukuplah biarin aja. Nyampe di mobilnya enggak mikir panjang. Dia bingung cari dongkrak. Lama nyarinya ketemu. Dia coba dongkrak. Dan setelah selesai semua dia pasang mobilnya. Bannya yang copot itu kembali ke tempatnya. Tapi dia baru sadar. Enggak ada bautnya, percuma saudaraku ya. Sudah dongkrak, udah masang. Loh enggak ada bautnya. Lah percuma. Nanti copot lagi. Makanya terus dia noleh orang-orang gila. Mas, mbak, mana bengkel terdekat? Mana toko baut mur yang dekat? Orang gila ditanyain apa, jawabnya apa saudara? Ya. Wah dasar edan katanya saudara. Tapi dia bingung akhirnya. Aduh percuma saya udah pasang ini, enggak ada bautnya. Ada satu orang gila dari sekian orang itu, tahu ngitarin dia punya mobil. Setelah ngitarin mungkin 2 kali terus dia baru datang. Yang ini ndak ada bautnya ya Pak. Ya udah dari tadi gua tanya bengkel terdekat mana mau beli baut. Kamu baru ngomong sekarang ndak ada bautnya. Tapi tahu orang gila ini bilang begini. Pak, tadi saya muter mobil Bapak. Saya lihat 3 ban yang lain. Bautnya semua ada 4 Pak. Terus saya butuh 4 untuk yang ini. Dia bilang, mbok dicopot Pak. Satu baut dari 3 baut yang ada, dari 3 ban yang ada, pasang di sini. Jadi masing-masing ban dengan 3 baut. Mestinya 4, 3. Jadi pasti nggak enak goyang. Tapi lumayan daripada ini nggak ada sama sekali. Itu yang 3 ban, yang ada 4-nya, 4 baut. Ambil satu-satu pasang di sini Pak.
Jadi tiap ban ada 3 baut, lumayan. Walaupun gak enak, tapi Bapak bisa kendarai sampai Bapak temukan bengkel terdekat. Wah, waktu dia dengar masukan ini, keren kamu, saudara ya. Itu wisdom, saudara ya. Itu hikmat. Tahu-tahu dapat solusinya. Wah, lalu keluar dengan otomatis. Gila-gila, pinter juga lo ya. Tahu-tahu yang gila bilang gini, lumayan saya toh Pak daripada Anda waras tapi goblok. Kata goblok penting itu. Bikin ada yang minta maaf sebabnya, saudara. Iya. Wah, mending saya Pak Edan tapi pinter. Anda waras tapi bodoh, saudara. Wah, itu hikmat. Amin. Kalau hikmat itu datang, ya Tuhan, tahu-tahu solusi way out itu kelihatan. Itu juga yang membuat Raja Salomo di awal pemerintahannya, dia bilang, boleh enggak Bapak beri aku hikmat. Keren itu. Inilah yang bikin Anda dan saya bisa menutup tahun ini dengan save the best for the last. Kita tutup tahun ini, kita minta hikmat Tuhan turun untuk menjawab banyak hal yang sudah ngerogotin energi kita setahun ini. Belum selesai-selesai. Saya berdoa hikmat Tuhan dicurahkan buat kita. Bukankah itu terjadi juga dengan orang-orang Majus? Mereka tahu-tahu lihat ada bintang yang spesial. Dia bilang ini menandakan raja dilahirkan. Waduh, diperkirakan dari timur, itu dari negara Irak katanya perkiraannya. Sampai ketemu Yesus, diperkirakan 2 tahun loh nyarinya loh. Jalannya loh. Karena apa? Karena waktu Yesus ditemukan orang Majus sudah tidak lagi di dalam kandang. Bukan seperti para gembala menemukan Yesus di dalam kandang. Tetapi sudah tinggal di dalam sebuah rumah, kata Matius 2 ayat 11. Maka berhentilah bintang itu dan masuklah mereka ke dalam sebuah rumah di mana anak dan Yusuf dan Maria ada di situ. Lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Loh kenapa Pak begitu lama nyarinya? Masalahnya bintang keluarnya cuma malam. Siang enggak kelihatan bintangnya, saudara. Makanya 24 jam sehari mereka bisa dipimpin cuma 12 jam terakhir, saudara. Ya, waktu bintang nongol begitu matahari terbit bintangnya enggak nongol. Mereka bingung dan rupanya di tengah kebingungannya orang Majus pakai hikmatnya sendiri. Waktu siang enggak kelihatan bintang yang menandakan raja lain, orang Majus pakai hikmatnya sendiri. Sampai kesasar masuk istananya Herodes. Karena mereka pikir, loh ini raja atau yang lahir? Ya raja lahirnya di istana dong. Matang ke istana Herodes. Baginda, kami ini dari timur melihat ada bintang yang menandakan raja yang lahir. Baginda baru punya anak. Herodes bilang, sudah lama saya tidak nambah selir. Saudara, iya. Jadi sudah lama saya tidak punya anak, saudaraku. Emangnya ada bintang apa? Cerita. Oh, Herodes kumpulkan tua-tua Yahudi. Benar, ini di Bethlehem akan lahir raja. Oh ya, sadar enggak? Gara-gara orang Majus kesasar dan nyampe Herodes, peristiwa pembantaian terjadi di Bethlehem. Itu kalau diambil benang merahnya, ini gara-gara orang Majus kesasar ini, saudara. Akhirnya Herodes marah dan perintahkan bunuh semua anak di Bethlehem yang kira-kira usianya 2 tahun ke bawah. Kalimatnya, gara-gara orang Majus pakai hikmatnya sendiri. Tapi begitu mereka kembali pakai bintang, kembali saya mengartikan bintang yang muncul ini hikmat Tuhan yang datang. Baru mereka menemukan anak itu bersama Yusuf dan Maria di rumahnya. Saya berdoa hikmat Tuhan turun, membuat Anda dan saya ketemu jawaban, ketemu way out, ketemu jalan keluar. Dan kita akan tutup hari-hari kita dengan finishing excellent. Save the best for the last, saudaraku. Ini khotbah Natal yang beda ini, saudara. Iya. Saya tutup dengan kesaksian ini. Satu rekan harus pulang dari Eropa. Gara-gara dia dengar orang tuanya kesulitan keuangan. Akun banknya papa mamanya diblokir sama bank. Karena ada investasi yang salah. Lalu begitu dia balik, dia lagi studi S2 atau S3 di Eropa. Dia pulang. Dan dia ngomong sama papa, mama ada apa? Setelah diceritakan kondisinya parah. Dan si anak ini bilang, Pak, Ma, punya uang sisa berapa? Buat apa kamu tanya? Saya itu kemarin selain studi di Eropa, saya juga belajar membudidayakan ikan koi.
Karena di Eropa lagi gandrung dengan ikan arwana, lagi gandrung dengan ikan koi. Ini kalau jadi duit gede ini. Dan berapa bulan lagi akan ada pameran besar di Jerman. Kalau papa mama masih punya uang, coba saya pakai untuk memberdayakan ikan koi. Dan bulan kesekian saya coba ikut pameran di Jerman. Semoga laku dan lakunya mahal menjadi awal Tuhan menolong finansial keluarga kita. Dan akhirnya diserahkan sama orang tuanya sisa uang yang ada. Dia pakai untuk membudidayakan ikan koi dengan warna, dengan corak yang anti mainstream, yang luar biasa. Dalam kesaksian itu dia bilang, satu hari 20 jam dia habiskan dengan ikan koi. Bobok cuma 4 jam sehari. Karena dia tidak mau gagal. Dia ingin menghasilkan ikan koi yang keren. Semoga laku mahal. Dan mendekati dia berangkat ke Jerman. Dia ambil boot, dia ambil stand, dia bayar, dia urus semua surat. Mendekati berangkat, dia ketemu sahabatnya yang juga ikut acara pameran di Jerman ini. Lalu dia ngomong sama sahabatnya, kamu jual apa? Arwana. Aku mau jual ikan koi. Lu ngirim lewat apa? Sekalian ya, aku nitip ikan koiku, nitip ngirimnya dengan ikan arwanamu. Jangan-jangan kalau barengan, kuantitasnya lebih gede, dapat harga lebih spesial. Coba ya saya atur. Akhirnya diatur semua oke, berangkat saudara. Masalah baru muncul ketika dia nyampe Jerman. Karena sampai besok pameran dibuka, ikan koinya belum datang. Dia tanya, mana kirimannya? Kok sampai besok pameran dibuka loh? Mana? Dia bilang, kirimanku yang kedua bersama ikan koimu telat bro, delay bro. Ada turbulence kah, ada apa kek. Ini baru kirimanku yang pertama, yang sebelumnya yang saya kirim duluan, yang sudah datang. Yang kirimanku kedua dengan ikan koimu belum datang. Semoga besok sudah datang. Saya cek ya, ternyata sampai besok pameran dibuka, ikan koinya belum datang. Waduh, sedihnya dia. Sampai dia berkata, sampai saya tidak berani pulang ke Indonesia. Saya mau ngomong apa sama papa mama, ini kesempatan terakhir dari uang yang mereka punya. Kok ternyata saya juga fail di sini. Dan akhirnya, gara-gara udah mau dibuka pamerannya, apa yang terjadi? Dia pasang foto-foto ikan koi yang kemarin dia bina, yang dia ikuti 20 jam sehari, itu kan dia fotoin kemarin. Itu aja yang dipasang saudara. Sambil dia pasang foto-foto ikan koinya sambil nangis ya. Kok enggak datang ikan koinya? Lalu dia sekelebat lihat di booth kawannya ini, sahabatnya yang dia titipin ngirim. Kok kamu jual ikan koi juga? Katanya ikan arwana. Makanya dia datang. Oh kamu juga jual ikan koi toh bro? Iya tapi enggak banyak, lebih banyak arwanaku. Terus dia lihat ikan koi sahabatnya ini. Bro, ini kayaknya saya punya ini. Katanya saudara, iya. Ini ikan koi saya punya fotonya bro. 20 jam sehari saya hidup dengan mereka bro saudara. Iya. Dia sampai bawa ini kan, yang ini kan fotonya ini. Yang ini kan, loh ini hampir semua ini punya saya ini. Waduh, berkelahi lah saudara. Karena rekan ini merasa, lu tipu gua. Lu sudah datang semua, cuman lu gak kasih ke saya, lu jual sendiri. Dia cuman yakin gak bisa mendeteksi. Mungkin warna corak kan mirip-mirip bisa, kecuali kuda, sapi, ada stempel pemiliknya siapa di stempel saudara. Iya, di kuda, di sapi. Kalau ikan koi kan gak ada STNK-nya saudara. Iya, gak ada ijazahnya milik siapa. Waduh, jadi berkelahi lah tapi gak menyelesaikan masalah. Karena dia bersikeke, ini kiriman saya yang pertama. Kiriman yang kedua bersama punyamu belum datang. Waduh, sampai akhirnya gak ada solusi dan jam dibuka. Dia kembali ke standnya sambil sudah hancurlah dia. Di tengah kehancuran itu dalam kesaksian dia bilang, saya tidak tahu mesti buat apa. Yang keluar di hati saya tidak berani pulang ke tanah air. Saya tidak berani ketemu papa mamiku. Waduh, dan akhirnya di tengah kesedihan yang ada, orang pada datang, masuk boothnya, tanya, lu jual apa? Fotografer katanya saudara. Iya. Bukan Pak, Bu, saya penjual ikan koi. Lu mana ikan koinya cuma foto doang katanya. Saya pikir fotografer kamu. Enggak, saya jual ikan koi. Saya ini lagi cari ikan koi. Ikan koimu di foto keren-keren tapi enggak ada ya ikannya ya. Mana cuma foto doang. Tahu kalimat rekan ini? Pak, Bu, Anda telat datangnya. Loh, ini hari pertama pembukaan pameran saudara. Iya, telat gimana maksud lo? Karena semua ikan koi yang fotonya saya pajang sudah diborong booth sebelah, Bu. Sudah diborong booth sebelah, Pak.
Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan lihat dan belilah di booth sebelah. Luar biasa loh. Ayo kalau Anda dan saya jadi orang ini bisa jawab kayak gitu? Saya pasti enggak bisa. Sampai saya tanya, kok bisa kamu jawab begitu? Enggak tahu ini hikmat kali ya kok. Saya cuma ngomong aja bahwa percuma saya malah curcol. Saya dibohongin teman saya itu bajingan tuh sebelah itu saudara. Ya, dia enggak mau curcol begituan. Dia malah berkata, ibu bapak telat karena semua yang saya punya sudah diborong booth sebelah. Kalau Anda pengen, silakan lihat dan belilah di booth sebelah. Saya tertarik dengan ini, silakan diambil Pak fotonya, dicari, ada kok di sana. Akhirnya dibawa ke sana dan dicari ketemu. Enggak lama, itu orang balik, sekalian balikan fotonya. Saya kembalikan ya, saya udah lihat. Ini kalau saya pesan ke kamu, saya mesti nunggu berapa lama ya? Dan kamu buka harga berapa? Dia bilang, kelamaan kalau nunggu saya. Saya ini dari Indo loh, Indonesia loh. Ongkos kirimnya dan sebagainya. Tapi kamu buka harga berapa? Beli aja di situ, emang di situ jual berapa? Dia jual sekian euro. Mahal juga ya, saudaraku ya. Kalau saya pesan ke kamu, saya nunggu berapa lama dan kamu buka harga berapa? Langsung dia bilang, saya 60% lebih murah dari harga sebelah, saudaraku ya. Saya 70% lebih murah dari harga sebelah. Bahkan hari yang kesekian saya 50% yang murah, lebih murah dari harga sebelah. Tapi kamu mesti nunggu sekian waktu karena saya membudidayanya di Indonesia. Dan di luar perkiraan, orang-orang yang tidak butuh buru-buru dapat ikan koi ini pada DP untuk pesan ikan koi di ini orang, saudara, di rekan ini. Dan ternyata cuma jualan foto, terima DP ratusan juta atau jutaan euro yang dia terima. Saudara. Waktu saya dengar kesaksiannya gila. Begitu hikmat datang, jalan keluar ditemukan. Kadang-kadang kita kayak Yesus yang dilapori wanita ketahuan berzina. Kalau menurut hukum Taurat mesti dilempari batu sampai mati. Kamu kan ngajar hukum kasih, gimana dong? Yesus ditanyain begitu, duduk gambar. Padahal bukan tukang gambar. Ngapain? Belum datang hikmatnya, saudara ya. Tapi Yesus tahu, Pak, kayak Salomo minta hikmat, Pak. Hikmat datang, kata Yakobus 1 ayat 5-6, kalau Anda dan saya minta. Kalau ada di antaramu yang kurang hikmat, mintalah kepada Bapa. Bahkan mintalah dengan iman. Karena Bapa siap kirim hikmatnya buat kita. Yang kedua, Amsal 1 ayat 7, hikmat itu nongol. Karena kita membangun roh yang takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Enggak ada bukunya. Cuman bangun, enggak pengen mendukakan hati Tuhan. Pengen memperkenankan Tuhan. Orang-orang kayak begini akan dihujani hikmat oleh Allah. Dan di sikon-sikon kita enggak bisa nyampe garis akhir dengan finishing excellent. Tahu-tahu berubah, kita nyampe akhir dengan kemaksimalan, saudara. Selamat Natal tahun 2024. Selamat menutup tahun ini dengan finishing well, dengan finishing excellent. Bangkit berdiri yuk. Wow, mari kita bangkit berdiri. Maafkan saya kalau kelamaan sharingnya. 40 menit saudaraku. Tapi saya berdoa kebenaran ini nyampe. Apalagi yang malam ini datang lagi capek. Ayo pemain musik maju ke depan, siapin kunci G. Siapa yang malam ini datang lagi loyo. Karena setahun ini. Karena 3 minggu ini, karena 11 bulan ini, seharian ini. Yang terjadi enggak asik banget kunci G, Mas. Yang terjadi enggak menghabisin energi banget. Orang-orang kayak kami bisa enggak sampai ke akhir dengan baik, Pak. Kita bukan save the best for the last, bisa save the best for the last, saudara. Iya. Tapi malam ini, bintang itu nongol buat Anda dan saya. Kadang-kadang kita pakai hikmat kita sendiri. Dan kita ketahuan kesasar akhirnya. Kita ketahuan bikin orang lain juga terluka kalau kita ingin berjalan dengan hikmat sendiri. Tapi kalau kita mau melihat bintangnya Tuhan, hikmatnya Tuhan yang siap tercurah. Orang yang minta, orang yang membangun roh yang takut akan Tuhan. Hikmat Allah akan turun dan tahu-tahu jawaban terjadi. Selesai gambar. Yesus berdiri dan berkata, siapa di antara kamu yang belum pernah berdosa? Silakan lempari perempuan ini lebih dulu dengan batu. Selesai dia gambar lagi. Sampai sepi. Hikmat itu turun, selalu way out dikerjakan Tuhan di sana. Solusi dibuka Tuhan di sana.
Yuk malam ini pulang dengan hikmat Tuhan. Jangan waras tapi goblok, nggak asik saudara. Ya. Kita tutup tahun ini dengan hikmat Tuhan yang turun tercurah buat kita. Ada satu pujian ini mengatakan, oh hikmat-Mu tiada terselami dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi, hikmat-Mu tiada terselami. Hikmat-Mu, oh yes, let your wisdom come, let your wisdom fall on us. Kasih-Mu dalam tak terduga. Katakan yuk, kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kornya sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Siapa Dia? Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Wow. Sekali lagi, ku kagum. Saya berdoa hikmat Tuhan tercurah sampai kerinduannya kita genapi. Save the best for the last. Kita akan finishing well, finishing excellent, saudara. Oh, saya serahkan kembali untuk masuk acara berikutnya. Ku kagum.